Perkenalkan, nama saya Hadat, mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Saya di sini berada di lokasi pembudidaya pembenihan ikan di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Desa Padang Pangrapat, Kalimantan Timur. Di belakang saya langsung ada lokasinya, lokasi pembenihan, yaitu pembenihan beberapa komoditas yang nantinya akan the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. Saya di sini langsung duduk bersama dengan selaku pembudidayanya langsung yang berada di Jalan Semangka, Blok C, Desa Padang Pangrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Jadi ini saya perkenalkan, beliau merupakan pembudidaya di sini dengan Mas Pandi selaku pembudidaya. Jadi mau tanya-tanya sedikit nih mengenai pengelolaan budidaya yang ada di tempat ini. Yang pertama saya menanyakan untuk lamanya budidaya yang ada di sini sekitar berapa sih? Usaha budidaya di sini dimulai dari tahun 2009, ya kurang lebih 11 tahun, sudah berjalan 11 tahun. Sudah berjalan 11 tahun kurang lebih ya. Nah, untuk komoditasnya sendiri yang ada di sini? Untuk semua jenis ikan air tawar ya seperti bawal, gurame, nila, awes, ya banyak sih. Hanya yang ikan hias saja yang belum. Oh, ikan hias kita hanya ada tapi cuma hanya koi. Jadi ikan yang dipelihara di sini yang dibudidaya itu ikan-ikan yang ikan-ikan rawa, tapi kalau untuk sumber airnya sendiri? Sumber airnya dari sumur bor. Dari sumur bor. Iya. Kalau misalkan ini dari sumber airnya dari sumber air bor, apa ada pengolahan lagi sebelum masuk ke kolam? Enggak ada. Jadi tidak ada perlakuan khusus atau dikelola lagi, enggak ada. Jadi memang setelah sumur bor itu kan mengalir dari parit masuk ke kolam udah sampai di situ. Jadi kita tidak ada pengolahan lagi. Apa ada kelebihan atau kekurangannya gitu? Ya ada. Jadi dari kekurangannya apabila ini kadar asamnya itu tidak terkontrol, terutama kalau dari sumur bor.
Nah, seperti itu. Terus kalau kelebihannya, karena di sini juga kita menggunakan sistem airnya yang nggak mengalir, itu kelebihannya ikan lebih tahan. Lebih tahan. Nah, iya lebih tahan. Jadi mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kelebihannya seperti itu. Jadi pengolahannya karena ikan ini sudah terbiasa, jadi tidak perlu ada ya, treatment khusus kayak gitu betul ya. ya, karena biasa memang dengan tempat yang ekstrim. Tempat yang ekstrim. Nah, ketika di budidaya di tempat yang lebih bagus, dia pertumbuhannya lebih cepat. Kalaupun enggak, tidak ideal, tetap hidup seperti itu. Oh, seperti itu ya. Kalau untuk ini luas lokasinya sendiri, Mas? Luas lokasinya 2 hektar, tapi yang produktif hanya 1 hektar. Ini untuk budidaya sendiri bergerak di mana? Di pembenihan, pembesaran, Oh, atau kita di pembenihan aja. bergerak di pembenihan. Nah, kalau untuk pembenihannya sendiri itu pakai metode penyuntikan hormon atau alami atau bagaimana? Kita sistem alami, masih pembenihan tradisional seperti itu. Masih tradisional. Nah, itu kan misal untuk telur yang sudah menetas tuh perlakuannya kayak apa, di akuarium atau di tanah langsung atau bagaimana? Ini kita di kolam penatasan aja, jadi tidak di akuarium karena kita masih menggunakan metode tradisional kan. Jadi di situ kita ini gunakan sistem benar-benar pakai icuk segala macam, pakai ini apa, jadi masih manual semua, masih tradisional. Dengan perlakuan tradisional tadi, kelebihannya ikan lebih tahan lama. Iya, di situ. Kondisi yang ekstrim ya, juga. Nah, kalau untuk manajemen pemberian pakannya sendiri bagaimana, Mas? Misalkan kayak tadi kan banyak jenisnya. Misalkan kayak ikan gurame atau nila, pemberian pakannya itu sama kah atau bagaimana? Dan jenis pakannya apa gitu? Kalau jenis pakannya kita gunakan sama semuanya untuk semua jenis ikan. Kalau metode pemberian tergantung sama ukuran dari ikan tersebut dan kepadatan ikannya per kolam. Jadi nggak sama rata karena kepadatannya tiap kolam itu berbeda-beda. Jadi untuk budidaya memang banyak jenisnya, tapi karena berdasarkan lokasi yang kondisinya seperti ini, jadi untuk pembudidaya sendiri memilih untuk metode tradisional. Selain itu mengurangi limbah, juga banyak keunggulan seperti ikan yang tahan, kemudian pengolahannya lebih mudah dan efisien. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf.